Tara Radio. Shh, Tara juga punya podcast. The most interactive show on Tara. Halo Sobat Tara, kali ini kamu akan ditemani bareng aku Divya Dan aku Aqua dalam KHS Kisah Horor Mahasiswa yang tentunya akan membagikan kisah-kisah misteri kejanggalan yang menyeramkan. saat mata kuliah berakhir. Kisah lain justru akan dimulai. Kisah horor yang pertama ini datang dari kisah nyata salah satu seorang mahasiswa yang tentunya dari sebuah kampus berinisial R. Wah, siapa tuh Divya? Nah, jadi Afwa, si R ini tuh pulang larut malam karena habis ada kegiatan di salah satu UKM yang ada di kampusnya. Sesampainya di kos, si R ini tuh merasa kayak badannya tuh gerah banget. Nah, setelah kita selesai kegiatan lama banget di kampus, kita kan pengen badan kita itu fresh. Bener banget itu, aku juga gitu dong. Nah, si R ini memutuskan untuk mandi dan keramas. Karena malam itu suasananya tuh hening dan sepi, akhirnya si R ini tuh memutar sebuah lagu di dalam kamar mandi. Di tengah-tengah saat dia mandi itu, dia tuh kayak mendengarkan suara yang samar-samar, tapi dia tuh tetap cuek banget dan dicuekin aja. Iya, keren banget ya. Setelah itu dia udah mandilah dan keramas seperti biasanya. Nah, tetapi dia tuh mau ngambil shampoo yang ada di rak bagian atas. Dia jadi fokus kalau musiknya tuh yang awalnya nyala itu ternyata mati. Ada apa ini? Mulai nih, ada apa? Jadi kalau dia nggak ngambil shampoo di rak atas itu tadi, dia nggak bakal ngeh kalau musiknya itu ternyata udah mati. Oke, dia masih positive thinking. Si R ini nyalain lagi tuh musiknya. Dan kali ini dia itu ikut bernyanyi. Dan kali ini si R itu memutar sebuah lagu Jawa. Judulnya Gambang Suli. Si R itu mendengar suara yang mengikuti nyanyiannya. Jadi kayak si R nyanyi Gambang Suli. Di belakang itu ada yang ngikutin Gambang Suli, kumandang suara. Setelah itu, dia mau cepet-cepet keluar dari kamar mandi. Pastinya takut banget nggak sih? Bulu kuduknya kayak semua naik gitu. Dan ternyata apa? Selanjutnya ya, tiba-tiba lampu di kamar mandi itu mati. Si R tuh langsung kayak meraba-raba bagian sekeliling kamar mandi. Dia tuh juga panik banget, kok bisa ini lampunya itu mati. Dan sampai-sampai tangannya si R ini tuh nabrak wastafel. Aduh, sakit banget, kasihan nggak sih? Tapi beberapa menit kemudian lampu akhirnya kembali menyala lagi. Nah, si R keluar nih, udah fresh habis mandi. Tapi waktu dia keluar tuh, di lantainya itu ternyata udah ada bercak darah berceceran. Banyak. Serius. Seketika si R yang mengingat bahwa tangannya itu pernah tertabrak sebuah wastafel, si R langsung mengecek bagian tangannya, bagian siku lebih tepatnya. Kayak dilihat, lah perasaan tadi aku nabrak wastafel, tapi kok nggak ada darah sama sekali ternyata. Ternyata tanganku itu cuma memar. Terus yang di lantai tadi, darahnya siapa? Dia udah langsung bersihin tuh darah-darah yang tumpah di lantai dan dia fokus untuk mengerjakan tugas kuliah yang emang lagi numpuk dan deadline-nya tuh besok. Jadi di meja belajar yang kebetulan si R ini adalah mahasiswa DKV, jadi tugasnya tuh gak jauh dari kata menggambar. Nah, karena jam udah menunjukkan pukul 12 malam, si R ini udah ngantuk dan akhirnya
gak dapet inspirasi menggambar sama sekali. Dari tadi tuh kertas gambarnya itu cuma kosong, Afwa. Kasian ya. Iya, setelah itu si R ini tidur. Nah, setelah dia udah pules banget tuh tidurnya, si R tuh ngerasa kayak, kok kayak muka aku ini kayak berat banget ya. Dia kan merem. Dia tuh ngerasa kayak geli gitu, Afwa. Ada apa jadi dia? Nah, pas dia buka matanya kayak sedikit gini, dia tuh ngeliat ada rambut banyak yang nempel di wajahnya. Padahal dia yang habis keramas tadi tuh rambutnya tuh masih dililit pakai handuk. Jadi terus itu rambutnya siapa, Wah? Itu benar-benar di luar nalar nggak sih? Banget. Dan waktu dia ngebuka matanya tuh lebar banget, si rambut-rambut yang nutupin wajahnya itu tadi udah menghilang. Nah, si R yang udah panik dan shock ini mau ambil minum. Yang lebih tepatnya, gelas airnya itu berada tepat di samping buku gambar yang tadi dipakai si R buat ngegambar. Itu gambarnya tadi nggak jadi kan? Nggak jadi kan? Si R ini tuh langsung notice di buku gambar ini. Dia langsung gini, hah, kok tiba-tiba buku gambarku ada gambarnya, ada coretannya, di mana terdeteksi bahwa gambarnya itu adalah seorang penari. Lah, kok bisa gitu ya? It's so crazy, Afah. Dan apa ada sebuah tanda-tanda atau kejanggalan dari perbuatannya yang ada di kamar mandi, entah itu berupa nyanyian ataukah karena dia keramas malam-malam? Gimana nih pendapat dari Sobat Tara untuk cerita horor kali ini? Aku juga ada kisah misteri sih, Divya. Kisah apa tuh, Afwa? Kisah temen aku, dia tuh kan dulunya mondok gitu loh. Sebut saja namanya Mia. Nah, Mia ini cerita tuh sama aku. Wah, kemarin tuh aku habis aja keingetan sama kisahku waktu aku mondok dulu. Nah, waktu di pondoknya dulu itu, ketika ada penerimaan santri baru, dia itu santri barunya itu ya yang maksud itu kayak gak bersuara gitu. Dia lebih banyak diam. Kata Mia sih, mukanya itu pucat, diam, gak bersuara. Bener banget. Dan anehnya lagi, dia gak suka lihat ke atas. Berarti dia lihat mana dong kalau nggak lihat atas? Dia lihat ke bawah aja. Tahu nggak orang yang selalu tunduk gini? Ya dia seperti itu. Berarti si temannya Mia ini nggak pernah bicara sama sekali. Bahkan dia tuh cuma hanya ngangguk. Ya seperti itu. Nah, waktu itu kejadiannya itu hari Kamis malam Jumat apa ya? Jumat Kliwon. Nah, Jumat Kliwon. Kok bisa se-plot twist itu ya? Malam Jumatnya Jumat Kliwon. Nah, itu yang aku heranin dari kisahnya itu. Hari yang keramat dalam Nah, bener banget. budaya Jawa ya. Nah, habis itu waktu malam Jumat itu maksudnya anak-anak kamarnya itu kayak mau bersih-bersih kamar gitu loh. Soalnya kan habis Isya itu mau ada acara di aula kayak mengaji-ngaji gitu loh. Nah, dia ini tuh hanya diam saja di pinggir lemari, sudut lemari. Soalnya kan dinding sama lemari itu kayak dempet gitu loh, Divya. Nah, habis itu si santri baru ini tuh berdiri tiba-tiba. Dia tuh kayak mau ambil kopernya. Koper yang dia bawa waktu pertama kali masuk pondok itu tadi. Iya, bener banget. Oke, terus? Kamu tahu kopernya itu bau amis. Si Mia ini curiga kalau misalnya dalam koper ini aman-aman aja, pasti dia fine dong kalau waktu dia mau ngebuka kopernya itu. Nah, bener banget. Terus itu
Mia langsung pergi tuh ke kamarnya pengurus. Kamarnya pengurus itu ada di lantai bawah. Sedangkan Mia itu sama anak santri baru tadi itu kamarnya itu ada di lantai 2. Nah, pergilah tuh Mia ke kamar pengurus. Berceritalah Mia ke pengurus tentang kejadian yang baru saja dialami di kamar. Nah, lalu si pengurus datang bersama dengan Mia di belakangnya. Nah, terus itu pengurusnya itu coba kasih kayak nasihat gitu loh pelan-pelan. Kamu kenapa? Kenapa teman kamarmu nggak boleh bantu kamu? Dia cuma bilang enggak. Nah, itu adalah pertama kali dia bicara. Akhirnya punyainya langsung buka tuh semua tasnya. Dan ternyata finally isi koper merahnya itu tadi apa, Afwa? Kamu tahu apa dia? Pembalut yang ada darahnya. Dan juga katanya itu darahnya itu kayak kental gitu. Dan itu gulungannya itu banyak banget gitu. Ya, jadi sebenarnya itu kayak isyarat dan apa ya, pemberitahuan bagi kita semua bahwa kita tuh tidak boleh untuk membuang bekas pembalut secara sembarangan. Iya gak sih? Iya. Setelah semuanya tahu itu, tatapan matanya itu tertuju sama santri baru tadi. Kamu tahu kenapa, Divya? Kenapa? Dia langsung berubah. Lalu nampakin isi tasnya. Bener-bener gila sih, ternyata dia tuh bukan seorang manusia biasa. Nah, itu tadi 2 kisah horor yang kita bagikan. Buat Sobat Tara yang pengen ceritanya dibacain, jangan lupa kirim cerita kalian di deskripsi yang udah tertera. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di KHS berikutnya. See you!